Draftnya tadi bagus banget untuk Yaspi juga. Dan untuk MVP-nya ternyata ada di Mikazu. Nah ini yang terhitung free farming ya dari awal. Padahal lawannya Bruno loh. Maksud gua Kari lawan Bruno tuh di atas kertas Bruno bakal lebih unggul. Early game ya. Iya. Early game-nya masih bisa lebih pegang kendali juga. Dari segi item full damage jelas Karinya. Trinity tambah Wind of Nature juga respect ke arah dari physical damage-nya. Cuman mungkin karena ancamannya dikit banget dari Joy tadi, bikin dia tuh jadi kayak pede gila. Dia nggak pakai Athena Shield sama sekali, nggak pakai Rose Gold, nggak pakai apapun defense magical, dan nggak bisa tumbang juga karena dia no death. Favian mungkin terbilang kurang on point tadi dari gerakan-gerakannya. Dan untuk Mikazu sendiri, dia posisinya bagus sih. Iya. Jadi itu mungkin alasan kenapa Yasbi ya udah lepas aja Joy-nya. Di awal-awal mereka akan melepas Joy, lalu mereka langsung ngambil Nino sama Valen. Ini menjawab semua sih bagi Yasbi kalau mereka dari Aura mau coba untuk memainkan strat yang unik, sudah ada Valen yang ngejagain. Oke, tapi kita akan bahas juga dari highlightnya nih yang terjadi di game pertama tadi. Rotasinya unggul banget dari Yasbi, makanya dia bisa kontrol temponya, retributionnya juga bagus nih. Ya memang dari hero-nya Fredrin bakal lebih enak. Tapi ya balik lagi, Perfect Turtle ini yang bakal menjadi sokongan utama dari Goldnya untuk ngebantu posisi gold lane-nya juga, untuk ngebantu experience juga. Nah ini nih yang gue maksud, Wave Dragon yang ya memang ada sedikit miss mekanik, tapi seandainya memang tadi nggak miss mekanik, kayaknya dilompatin sama Richie pun nggak tumbang itu tadi. Darahnya masih terlalu banyak. Dan ketika dive in, inner turret pun bukan menjadi halangan bagi teman-teman Yasbi juga. Misplay yang terjadi, lihat lagi-lagi Richie bareng sama dari Chris Pobia. Coba untuk memaksa ke bagian belakang yang gue udah lihat langsung damage itu udah pasti kurang. Damage-nya nggak bakal cukup. Yang dikejar juga Kari gitu loh. Kari memang yang punya phantom step-nya. Delaynya cepet. Nah ini dia nih momen Iron Siki yang akhirnya dia kena penalty zone dan ngebuang flicker. Ketika nggak ada flicker, Iron Siki udah nggak bakal berani lagi nge-DPS apapun. Wah, ini kombonya jalan semua memang dari Yasbi. Mereka melepaskan diri dari tekanan-tekanan yang diniatkan oleh teman-teman Aura. Lord dapat terus, Turtle dapat terus, dan urinya benar kecuri sama Favian yang tiba-tiba hadir di belakang. Patrinya on point, yes. Tapi apakah itu works? No. Karena apa? Nggak ada yang bisa numbangin Mikazu di belakang sebagai player yang kita highlight untuk game pertama. Dan ini sih asli ya, mereka tuh fokus banget, bodo amat, nggak peduli dunia, yang penting pukul base. Cita-citaku menghancurkan base. Makanya 13 menit berjalan, Lim. Makanya nggak terlalu lama ya. Jujur dari Favian ini, gue ngeliat damage-nya udah cukup. Tadi udah kelihatan loh, dia tabrak ke arah Mikazu itu, Mikazu bocor banget. Ya memang sih ada basic command emblem juga nih dari Mikazu juga. Berarti ada damage tambahan dan regen HP. Hybrid lah, hybrid regen. Cuman yang nggak ada defense intinya kan. Defense-nya nggak ada sama sekali tadi. Apalagi sepatunya pun pakai Warrior Boots. Dia lemah banget sama magical. Tapi Favian sama sekali nggak bisa masuk ke bagian belakang tadi. Seandainya masuk pun tadi ada kejadiannya di Lord. Udah jadi foto dari Fate-nya. Akhirnya Mikazunya itu jadi selamat dari terkaman Favian. Dan itu yang jadi masalah menurut gue ketika MM musuh tuh udah nggak ada yang ngincer lagi. Richie menurut gue nggak akan bisa, Regen nakal pun nggak bakal bisa juga. Ya udah game ini kayak langsung dipegang sama Yasbi gitu. Iya. Jadi seakan-akan kalau bisa dibilang game pertama ini one sided. Terlihat dari bagaimana permainan objektif dan kalau kalian lihat dari skornya, Aura hanya bisa nge-kill 3. Betul. Dibanding 14. Itu 2 killnya aja di inside base mereka gitu kan. Iya. Yang memang mereka defense di posisi Yasbi yang lagi nyerang, yang lagi nabrak. Tapi ya kita akan lihat juga nih dari item ya. Tadi gue udah sempat lihat itemnya Kari kan. Dia pakai Trinity, ada Wind of Nature Respect, dan terakhir dia pakai Legend Sword juga. Mungkin ke arah Malefic mungkin ya rata-rata. Tapi untuk Favian sendiri, Starlium, Holy Crystal, Divine Glaive, damage-nya udah cukup harusnya. Ke arah Bloodwing untuk next item. Bisa banget nih untuk ngincar mungkin pecahin Viraga Armor karena Athena Shield ya. Dia bukan Radiant Armor. Ya memang sih. Kalau tipe kali Joy yang datang-datang buka ulti, nggak pakai gesek-gesek rhythm, harusnya memang Athena Shield bakal lebih enak daripada Radiant. Tapi kalau yang rhythmnya di depan, jadi di dash dulu pas team fight baru ulti, itu enakan pakai Radiant. Iya. Atau kalau mau aman beli dua-duanya. Dua-duanya aman. Tapi biasa dua item magic itu magic defense kalau misalkan musuhnya tuh ada lebih dari satu ya. Iya. Kalau Joy doang menurut gua salah. Satu aja kalau ini. Sayang jadinya. Iya. Kayak biasanya kalau kita ketemu sama support satu atau junglernya sama kayak Joy gitu ya itu bisa tuh bikin Athena atau enggak Radiant. Oke, dan untuk post game ya, Rich Guy by GoPay ternyata masih ada di Mikazu. Nah ini jelas lah ya. Karena di awal ketika Bruno-nya nggak bisa ngezoning habis-habisan, Bruno-nya nggak bisa dapetin kill juga di awal tadi, rotasinya juga nggak ke arah gold lane. Gue ngeliatnya oke, udah ini gamenya Mikazu. Bagaimana rasanya Kari di awal dikasih farming dulu gitu kan, nggak di geng ya kayak gini nih, enak. Rasanya enak banget. Enak banget. Parah.
Saya kalau main carry digituin, ini adalah gameku. Aku akan menyelamatkan rekan-rekanku dari Epic. Makanya kan. Dan 2 title juga, the carry-nya tetap ada di carry juga nih. Dia follow up damage yang pasti mungkin bisa dibilang ya. Apapun inisiasi yang dilakukan sama teman-teman, entah dari Fate, entah dari Sanzi, itu bisa di follow juga langsung dengan attack yang sakit juga kan. Ya, itu alasan kenapa carry namanya dikasih nama carry, karena dia bisa nge-carry. Boleh. Kalau di tim yang kalah gimana? Wah, jadi carry ayam. Bisa, iya ya. Oke, dan ini base Follow up damage, dan ketika melakukan flanking di belakang kayaknya untuk Nolan jadi nggak punya point kill yang lebih. Oke, ini dia sang player of the game, Favian ya. Ini yang dari awal udah agresif. Build itemnya juga langsung targeting dia ke Blade Armor karena dia tahu physicalnya itu ada dari Bruno kan yang bakal paling banyak masuk damage ke dia. Jadi dengan Blade Armor paling nggak vertikalnya bisa ditahan sedikit demi sedikit. Nah kalau untuk Nolan, menurut gue ya Nolan juga nggak bakal bisa kill Favian sih. Favian terlalu keras dan boro-boro nge-kill, orang zoning out di bagian depannya aja udah jadi masalah utama. Garden Helmet tuh jadi, Radiant juga udah ada. Nah ini nih, kalau misalkan kalian perhatikan sekarang jungle tuh udah balik lagi ke Molten Essence Yoi. di item awalnya. Ya bagi pengguna-pengguna tank ya, dan dia udah punya Radiant dan juga adanya Guardian Helmet makin tebal. Oke, kita akan lihat dari sisi highlightnya. Ini dia, satu buah misplay yang terjadi tadi di Favian, terlalu agresif di awal sampai akhirnya bisa dipunish. Cuman di turtle pertama lihat, ini udah coba diganggu sebisa mungkin loh. Ini mereka tuh bertiga ngezoning di arah turtle-nya. Tapi tetap aja tadi retributionnya masih unggul dari posisinya Yana. Sehingga ya udah, mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Cuma mereka dapetin point kill-nya. Itu yang bikin akhirnya pertukarannya jadi nggak adil untuk teman-teman Yasbi. Dive in, ya nggak ada masalah juga sih untuk nabrak di bagian depan. Baxia, Angela nabrak ke arah Bruno menurut gue sangat-sangat possible. Di under turret pun kayak nggak bakal masalah. Sementara untuk di Lord, momen Lordnya ini juga agak sedikit berat. Karena apa? Yana bisa dapetin Lordnya, tapi nggak bisa difungsikan secara maksimal. Ngomongin soal Lord juga, Lordnya di atas, tengahnya di pasar team fight. Terus kembali lagi kombinasi Yuzong dan Angela yang bisa ngezoning langsung bagian belakangnya. Lagi-lagi targetnya Mikazu sih. Udah pakai Purify tetap nggak bisa sayang. Soalnya yang sisinya ada Vescovia, ada Reja, Kali Fury juga ya udah untuk nyelamatin satu momen aja. Nah ini nih, maksud gue tuh kayak dia bisa gebukin dari tadi kan, cuman ada sedikit miss juga sih tadi gue ngeliat dari tanknya dari Tigreal. Fate-nya tadi nggak kena dari Implosion, akhirnya ya udah mereka bisa ngedobrak, unstoppable, tutup tadi Fredrin, Favian maksudnya, itu udah bisa close gini. Iya, yang sisa hidup satu orang melawan 6. Nggak bisa clear juga, Lordnya masih setengah darahnya. Iya. Mau ditabrak gimana pun akan susah. Sementara untuk emblem, ya perbedaannya mungkin nggak terlalu signifikan ya. Tapi Richie pakai emblem support, dia nggak pakai emblem mage. Sebenarnya ada beberapa yang pakai emblem mage demi adanya cooldown kan. Ada cooldown reduction lumayan banget karena di dalam pertama juga pakai cooldown. Nah match up-nya nih Lilia juga pakai cooldown sama. Jadi memang spam skill adalah power dari mereka berdua. Dari segi item fleeting time Ice Queen, ya ini item-item support yang memang bagus banget buat Angela karena dia punya target banyak banget yang bisa dirasuki, lumayan enak. Sementara kalau dari Sanzi ini juga classic build NOD, mau nggak mau harus dibikin. Efek healnya terlalu kuat, ada shield juga dari Harit kan, itu yang ganggu banget. Harit udah full item, Mikazu juga udah hampir full item, ini udah sakit banget damage-nya, tapi dia nggak dapet tuh space-nya, dia itu nggak bisa nge-hit. Gue udah ngeliat udah ada Domi tuh ya, udah ada si Halbert juga. Ternyata tidak berpengaruh. NOD juga 3 loh. Anti life steal. Tetap membuat dari Richie sama Reja ini bisa kemana-mana. Iya ya, kelihatan ya. Iya. Kayak seakan-akan nggak ada impact dari 3 item itu loh. Iya, soalnya ya susah juga Ketinggalan sih level. sebenarnya. Kalau dikejar-kejar dari awal agak berat jatuhnya kan. Tapi ya ini dia yang terjadi. Global Ban jangan lupa ya, karena di game kedua sudah pakai Nolan nih. Yasbi punya PR ban Nolan menurut gua, atau dia tipikal yang memang siap tuker. Ada Nolan, ada Joy kan yang bisa tukar kan. Iya, kalau memang dia mau tuker silahkan sih, ambil lah dari Nolannya. Cuman tukarnya itu yang harus setara. Kayak gini nih, pertukaran menurut gua setara. Angela, Baxia, Iya. itu bisa banget buat nabrak ke arah Nolan. Dan itu benar-benar terjadi untuk Rich Guy Lim by GoPay Iron City. Dia farming dari awal sih tadi. Landingnya free banget. Gak pernah digeng juga. Makanya tadi gue bilang kan rotasinya dari Lilia agak pelan. Dan kalau ngomongin Tigreal dia lebih ke
defensif sih. Tadi dia lebih kejaga zona-zona mereka aja, nggak yang nabrak-nabrak atau gimana. Sementara ya kalau ngomongin Harit farming dikit jadi 2 item, dia bisa pegang kendali dari team fight, dia bisa ngasih damage, dia bisa survive juga, yang bikin dia tuh nggak mudah lah buat ditabrak. Sementara ada Cenakal yang jadi sandbag, dia maju ke depan ngasilin damage juga, tapi ya secara nggak langsung dia akan dipukulin. Itu udah jelas banget, makanya sampai bonyok banget 98.000. Ya jangan selalu dikasih Fabian yang lebe dong ya kan. Harus bagi-bagi juga Bagi-bagi. kan, apalagi dia yang zoning di depan. Iya. Terus enaknya dia ada Angela ya, jadi dia kena damage 10.000 nih. Angela total healnya tuh ke dia tuh bisa 8.000 mungkin. Iya. Jadi kayak ya kepotong. Kurang 2.000 ya nggak apa-apa lah ya. Masih Iya. bisa nyerang lagi, masih ada life skill dia loh untuk ambil nyawa. Benar. Belum lagi Heartguard yang ada foto juga. Ngeri. Oke, so gue penasaran banget nih draft di game ketiga nanti bakal kayak gimana. Karena jujur, Global Band ini bikin MDL jadi lebih menarik menurut gue. Iya. Hero-nya tuh nggak itu doang. Dan hero-nya dipaksa untuk muncul. Siapa tahu ya, kita ngeliat Layla, player of the game. Ini dia, Fabian jelas. Benedetta ya, ini full damage juga. Oh belah tengah pantes. Ya wajar, jungler belah tengah bro. Iya, Kalau belah laut malah siapa bisa belah laut? bahaya ya memang Iya. dari Fabian ini tajam sih gue ngeliatnya. 3 penet kan, 3 penet. Blade of Despair juga. Ini jelas Benedetta yang berani tuker. Dan gue ngeliat tadi gerakannya sih memang dia kayak udah terbiasa gitu loh main Bennett. Dia tahu flankingnya, dia tahu kayak posisi mana dia harus muncul, posisi mana yang harus dia sabar dulu gitu kan. Agak raja tega juga sih gue liat nih Fabian nih. Raja Tega. Soalnya teman-temannya digebukin kan di depan matanya dia, yo dia sabar itu sabar. Tapi ya nggak apa-apa karena ketika dia masuk beres masalah. Ada hasil masalah yang didapatkan. Iya. Dapatnya orang-orang penting loh di flanking belakang itu. Nungguin Cloud abis BMI, nungguin Novaria. Momen terakhir aja tadi itu udah paling jelas kan. 2 langsung hilang, langsung instan hilang. Itu yang bahaya banget. Dan untuk highlight kita bahas dari turtle pertama dulu. Turtle pertama yang memang dikontes dan akhirnya ini membuahkan hasil manis pertukaran yang terbilang impas 1 tukar 1, tapi untuk turtle-nya dipegang sama teman-teman Yasbi. Sementara di bagian top lane Alekto final blow pertama kali yang udah membuahkan hasil manis dikombinasikan dengan wall charge tadi. Jadi kombinasi yang sempurna. Tapi entah kenapa nih untuk defensifnya juga masih cukup kuat dari teman-teman Yasbi, sehingga dia hanya kehilangan 1 buah base turret kalau nggak salah tadi di bagian top lane ya dari Lord yang pertama. Tapi next Lordnya, objektif selanjutnya agak sedikit misplay nampaknya dari Aura. Karena ketika Fabian tadi muncul di bagian top lane lagi adu mekanik sama Cloud-nya Mikazu, Lord-nya tidak ke reset. Itu yang membuat akhirnya susah banget. Dan ini dia, digunting di bagian belakang, di flank di bagian belakang, akhirnya bisa dapetin kill karena Mikazu juga. Sementara ini untuk war hampir ya habis ini terakhir. Lagi-lagi nih momen dimana Lord-nya nggak enak untuk teman-teman Aura. Tapi untungnya Fabian masih bisa dapetin dengan retribution-nya. Cuma memang korban udah nggak bisa dihindarin lagi. Fabiannya juga akhirnya tumbang kan. Nah yang terakhir ini nih, lihat Alekto final blow yang pas banget tadi kena knock up Lord juga ternyata. Emang udah aduh nasibnya kurang bagus sih dari Fate sama dari Ayana ini. Alekto final blow dibantuin sama Lord tadi, makanya dia 2 orang kena knock up. Abis itu dia full damage dari Alektonya ditahan, ya nggak bakal kuat sih. Close game langsung, Cici nggak bisa defense sendiri. Ya, angin segar yang tadi udah berhembus terhadap teman-teman dari Yasbi akhirnya bisa dielakkan begitu aja sama teman-teman dari Aura. Mereka langsung bisa bisa dibilang resetnya cepat. Iya. Untuk ketika mereka habis di pressure dan mereka sekarang udah mulai membuat kenyamanan bagi tim mereka itu sendiri menuju ke arah 2-1. Makanya nih, dari emblem-emblemnya cukup berbeda ya. Grupnya pakai basic common emblem. Ini match point dong. Match point buat Aura. Wih, ngeri. Ntar kalau misalkan dia menang lagi udah langsung masuk full winner nanti di round keduanya. Ya. Tapi ya untuk basic common emblem Grok, gue beberapa kali ngeliat sih Grok pakai basic common, ada yang pakai tank, ada yang pakai support bahkan nyari larinya. Cuman hati-hatinya kalau misalkan pakai emblem basic common ya itu dia nggak bakal sekeras emblem tank juga, ngandelin regen doang di awal berarti. Tapi ternyata memang invade jungle-nya juga lumayan berhasil. Di awal terganggu lah, walaupun nggak sampai kayak dapat buff atau apapun, tapi ya ditemenin terus juga kan lama-lama jadi nggak enak. Sama informasi juga jadi kebaca terus. Gerakan dari Ayana ini bisa dibilang langsung ketahuan terus, mau ke atas mau ke bawah.
karena Crisphobia yang ngebuka. Tapi dari item ya full defense. Universe sekarang gue lihat rata-rata memang udah full defense sih. Seandainya memang ada item damage ya itu Genis One di item pertamanya doang. Habis itu juga akhir game dijual biasanya tuh. Karena percuma lu pakai Genis One 1 tuh nggak nolong sebetulnya. Buat di awal-awal aja. Iya, sebenarnya. buat awal karena dia bisa sama kayak Martis lah. Iya. Bedanya kalau Martis Hunter. di akhir pun dia nggak punya sisi jatuhnya. Iya. Oke, dan ini dia untuk Rich Guy by GoPay. Ada di Favian ternyata, bukan di Goldland lagi. Biasanya ada di Goldland. Iron Siki biasanya ya. Dan tiba-tiba sekarang ada di jungle, karena jungle juga yang pegang laning jauh tadi yo. Jadi lumayan tajir lah pastinya. Sayangnya tadi Mikazu kena potong aja berkali-kali. Kalau enggak menurut gua Claude itu lawan yang enak buat Benedetta. Bisa dibilang Claude yang malah lebih unggul. Tadi sempat kita lihat 1v1 aja emang Benedettanya Favian hampir tumbang ya. Kecuali memang Bennett XP kali ya. Pakai Iya. Petrify dan Claude-nya nggak ada Purif, itu baru dah. Nah itu baru kenyamanan ada di tangan Benedetta kan. Itu sekali beset Petri sekarat udah pasti yuk. Sekarat langsung gitu ya. Oke. Tapi dari Mikazu sih emang tetap punya damage paling besar ya. Dengan Blazing Duet yang hadir terus-terusan. Dengan cicilan-cicilan. Bahkan dia kan sering 1v1 situation tuh. Makanya kehitung tuh the carry-nya. Iya damage-nya sakit juga soalnya yang dimakan kan depannya keras-keras itu hitungannya jadi gede ada di HS kan. Tapi ya ini dia untuk game kita yang ketiga. Kita akan langsung maju ke game keempat. Bisa jadi game terakhir juga kalau Aura bisa mencuri poin. Tapi Yasbi, kalau seandainya di skenario yang gue bilang tadi dia di first pick ya. Objektif. Ya udah gua ambil happy spin. Gua puterin supaya rekan-rekan yang lain gak ada. Oke, tapi player of the game-nya ternyata untuk Iron Siki ya. Kari yang memang free hit berkali-kali, nggak kepegang juga tadi nih. Sebenarnya kombinasi sih, gue ngeliatnya Iron Siki sama Richie kan. Dia berdua ada di posisi yang deketan, tapi nggak sampai satu garis. Maka kayak Wild Charge juga nggak bakal bisa dapetin dua-duanya. Nah itu yang jadi masalah nih, mereka bisa sama-sama nge-backup, jadi saling bantu gitu sistemnya. Ada yang nabrak nih di CC sama si Richie, dipukulin sama Iron Siki. Begitu juga sebaliknya gitu kan, ada yang nabrak ke Richie, Iron Siki itu langsung buka ulti, dipukul balik juga. Jadi memang konsepnya mereka berdua lah yang tadi memang jadi the carry-nya bisa dibilang. Kita bahas dari highlightnya di early, gerakan-gerakan rotasi. Kelihatan memang dari Aura tuh kayak lebih aktif lah. Dia lebih pegang untuk gamenya gitu kan di rotasi awalnya. Cuma gue nggak tahu kenapa juga nih Akai. Kok bisa Akai nggak mulai rotasi gitu kan dari awal, dia miss rotasinya. Cuman agak susah juga sih mungkin karena Purify itu ya. Dua Purify ini yang bikin Akainya jadi kesusahan. Malah gue lebih sering ngelihat heavy spinnya Richie tau gak? Iya lagi. Yang pas gitu kan yang nangkep orang daripada heavy spin asli dari Ayana. Iya. Cuman ya itulah susahnya karena nih gue bilang nih dia main berdua tapi nggak sampai segaris banget, jadi nggak bisa kena skill secara berbarengan. Tapi dua-duanya sama-sama free. Jadi ketika lihat dimajuin pun sama Harit pun, ya dia tinggal kasih sisi dipukulin sama Iron Siki beres. Itu enak banget, enak dari MM sama mid ya. Itu selalu main barengan kayak gitu. Konsepnya memang saling backup, walaupun nggak ada yang punya stun pasti, tapi karena dua-duanya punya damage bisa pukul mundur. Nah itu nggak ada mana tuh. Sayang ya. Kalau ada udah pasti Phantom Scat lagi deh. Karena kan cuma 2 detik paling itu dari cooldown. Iya sayang banget mananya habis. Iya. Tapi kalau tadi kita lihat peran dari Janatkal juga memang bahaya banget Slim. Dia yang gunting kan? Gunting terus. Dia gunting dari belakang. Dekinya jadi susah untuk masuk ke depan. Dan ya udah. Sanzi juga. Itu yang memang tugas dari Pakito kan. Dan itu bisa dijalankan dengan baik. Apalagi lihat dari timnya juga lagi unggul. Wah jadi kayak banyak banget keunggulannya. Triple kill tadi ditutup sama Richie. Sekelas. Bisa maniak tadi tuh di spawn DQ. Tapi ya udah lah ya, N aja langsung. Mau menang apa mau maniak kata gitu kan. Wah saya maunya maniak. Itu menang. Menang lah. Iya. Maniak masa gue gak menang. Bener. Nah itu biasanya gue kayak gitu, makanya gue gak naik-naik. Tapi ya untuk emblem match ternyata untuk Sanzi-nya. Ya Nana ada yang pakai emblem match, ada yang pakai emblem assassin. Kalau assassin nyari penet kan dia. Nyari penet sama ada lari. Itu lumayan banget. Tapi kalau emblem match nyari damage berarti. Karena magical damage-nya lebih tinggi. Impact dari pasifnya juga kan dikurangin ya dari move fast ketika jadi Molina ya. Jadi kaburnya jadi lebih susah, makanya gampang dikejar sama Reja yang pakai quantum charge juga Lim. Makanya kelihatan lah ya. Mungkin perbedaannya memang tipikal di mobilitas lah. Mobilitasnya akan lebih diunggulin sama Richie dengan Valentinanya. Tapi kalau di XP lane, sayang banget di Diki nggak bisa yang gimana-gimana juga ya. Lawannya Pakito soalnya pokingan damage yang nggak henti-henti.
Dipok balik juga susah, kabur kenceng nih. Larinya kenceng kan. Terus double jab udah pasti nggak bisa ngejar lagi Glue-nya. Glue Iya. tuh bukan tipe yang bisa langsung straight ngejar gitu. Dia harus ngumpulin stacknya dulu kan. Baru enak. Terlalu berat badannya untuk bisa mengejar Pakito Makanya yang dia six pack. nggak pakai skin hijau sih. Iya. Bilang kacang hijau tuh the best. Bro. Kacang hijau ya, Iya, pakai susu. tinggal kasih santan. Oh iya, pakai santan. Cuman memang susah lawan Pakito di laning itu agak susah. Pakito itu tipe kali menurut gua dia nggak bisa kalah lane, tapi kalau misalkan menang lane belum tentu juga. Jadi Iya. kayak gitu-gitu aja Pakito itu. Kalau Iya. mau menang lane tuh pakai Dirot no, Dirot menang lane. Ya, Tamus no. auto itu mah menang Iya, lane. kayak gitu-gitulah maksudnya menang. Kalau Pakito ini nggak bisa kayak contoh lah, Dirot lawan Pakito. Pakito nih bisa tahan loh. Ya. Bisa dia clear aja gitu loh kan. Terus kalau ditabrak mainin heavy left punch. Makanya pasti susah banget buat BQ ini ngejar ke arah Pakitonya. Paling menangin rotasi kalau main sama Pakito ya. Serba salah sih, Pakito bakal menang rotasi juga yuk. Ya dia potong pede dia. Iya juga sih movementnya Dulu ketolong potong sih dia. lama, Iya iya. lagi. Makanya gue kalau main Pakito sekarang udah pakai Inspire di talon satunya, Hmm. pakai cooldown. Hmm. Nah itu enak banget dan kalau ngomongin spell, lu bisa ke sprint gue sekarang. Makin kabur dong. Iya, karena ya tergantung lah. Kalau MMA apa dulu? Kalau Iya. MMA yang lompat-lompat gue flicker. Hmm. Tapi untuk Rich Guy ternyata masih ada di Iron City. Rich Guy by GoPay 793. Wah main gede sih karena gamenya juga nggak terlalu lama sih jujur ya. The Carry juga 70.000 damage yang diperoleh sama Iron City juga lumayan banget. Untuk best wingman-nya masih ada di Favian. Nah ini nih frontlinernya nih dari tadi nggak absen-absen juga sebenarnya. Ya sempat ada tadi sedikit kebingungan gue dari move-nya Favian di arah Lord yang bisa didapetin sama Yasbi tadi. Karena gue ngeliat kayak ini mau kemana Favian? Lordnya udah sekarat nih. Faviannya mau mundur apa mau maju lagi atau gimana gitu kan? Kalau ke belakang. Dia ditahan Glue kan tadi. Enggak tadi ada. Ntar lu bisa lihat sendiri dimundurin dia. Hmm. Dia tuh kayak mau mundur gitu loh. Lordnya tuh udah darahnya udah seperempat udah sedikit lah 1/5 bahkan. Terus dianya kayak mau mundur, tapi kayak mau maju lagi, kayak mundur nggak tahu mau kemana gitu loh. Kayak mungkin call-nya beda kali ya sama apa yang dia pikirin. Biasanya kayak gitu. Dia mau forward backward beautiful kayaknya. Bisa jadi Maju mundur cantik. ya kan. Belah dua cantik. Ini dia Favian. Jungle kita menjadi player of the match ya. Di game pertama Joy-nya pun nggak terbilang buruk sih. Joy-nya pun terbilang masih oke. Nah, Emang gak ada follow up aja tadi ya. iya di game kedua dia jadi agresivitas yang paling tajam untuk Aura. Di game ketiga dia penyelamat Aura. Akhirnya di game keempat ya udah dia performnya stabil sih menurut gue si Favian ini. Iya. Layak untuk menjadi player of the match kita ya untuk hari ini. Iya, Di game pertama di match pertama benar-benar nuansa yang dibangun oleh Favian menggedor sampai ke dalam pintu rumah Yasbi. Iya.